saya mempertanyakan tentang adanya dugaan 30 miliar kepada teman Ahok, bukan kepada Ahok. Nah, saya harus tegaskan nih, bukan kepada Ahok. Ahok itu harus dikawal, ya, tetapi kepada teman Ahok. Kenapa demikian? Ya, kita tahu bahwa narasumber untuk dugaan temuan 30 miliar ini sudah pernah dilakukan lidik oleh penyelidik KPK. Buat kita, tudingan 30 miliar yang dialamatkan ke teman Ahok itu tidak benar. Dan itu juga sudah kita klarifikasi. Karena kenapa? Kalau buat kita sih, teman-teman yang menyumbang dalam ke teman Ahok itu kan kita punya peraturan yang sangat ketat ya. Kalau seumpama misalnya mau membantu dalam bentuk uang, ya mereka bisa membeli merchandising teman Ahok gitu. Bahkan kita juga nggak sedikit kok orang-orang yang kita tolak nggak bisa nyumbang karena emang stok merchandising. Ya, terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita masih membahas tentang Ahok, konsistensi dan ambisi. Kita masih tersambung juga dengan Hasan Nasbi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Cyrus Network yang merupakan sebuah lembaga konsultan politik yang selama ini juga banyak membantu untuk kegiatan politik Basuki Cahayapurnama. Bung Hasan? Ya. Ya, pertanyaan terakhir yang tadi saya sempat kemukakan sebelum segmen berakhir adalah tentang seperti apa serangan kabarnya ditujukan kepada Ahok. Tidakkah sebetulnya mungkin ini juga merupakan sebuah upaya untuk dalam tanda petik memisahkan Ahok dari pengaruh katakanlah para pengembang kalau memang ada? Maksudnya serangan untuk Ahok, untuk memisahkan Ahok dari para pengembang? Serangannya mungkin ditujukan pada para pengembang supaya tidak mendekati Ahok. Oh, nggak tahu saya kalau gitu. Iya, bisa apa aja lah. Bisa juga untuk melemahkan semangat teman Ahok, bisa. Bisa juga untuk memisahkan antara Ahok dengan teman-teman Ahok, bisa. Bisa juga untuk kemudian hanya biar partai mendapatkan Ahok saja tanpa harus membawa teman-teman Ahok, bisa juga. Jadi buat saya motif itu bisa banyak sekali, tapi kita nggak bisa tebak motif utamanya apa, kita nggak bisa tebak itu. Benang merah dari semua yang Anda kemukakan adalah tetap menyelamatkan Ahok untuk maju ke Pilgub, tetapi dipisahkan dari teman Ahoknya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya. Lalu menurut Anda sendiri, apakah memang sudah ada juga gerakan-gerakan lain yang berusaha memang untuk memisahkan Ahok dari teman Ahok dan kemudian Ahok maju lewat jalur partai? Sebenarnya begini, Hardi. Ahok maju lewat jalur partai itu nggak masalah loh. Benar-benar nggak masalah. Ahok maju lewat jalur partai tidak masalah buat Anda? Nggak masalah loh, asal partainya tunjukkan dong komitmen yang benar. Kan kalau maju itu nggak cukup dengan pernyataan, tunjukkan dong, ini loh surat rekomendasinya untuk maju lewat partai gitu kan. Kalau sudah kayak gitu dari jauh-jauh hari teman Ahok nggak usah ngumpulin KTP loh. Nah sekarang ini kan karena nggak ada satupun partai yang kunjung menunjukkan surat dukungan secara resmi terhadap Ahok, ya berarti kita ini orang yang peduli dan pendukung Ahok harus menyiapkan sekoci dong, harus menyiapkan alternatif supaya Ahok itu bisa aman maju dalam Pilgub mendatang. Caranya apa? Ya dengan mengumpulkan KTP. Perbandingannya kira-kira kayak gini, anak-anak ini harus mengumpulkan 1 juta lembar, nanti dirangkap 3 loh, untuk bisa menjadi kendaraan Ahok. Itu pun harus Ahok yang tanda tangan dulu baru bisa KTP itu dipakai. Kalau sudah demikian, kalau partai hanya sudah demikian, apakah artinya Ahok Anda rekomendasikan untuk tetap maju lewat independen atau tetap membuka jalan berdialog dengan partai? Kalau tanya sama saya pribadi, sekarang udah terlanjur lah KTP udah 1 juta, harusnya maju lewat independen aja. Tapi nanti kalau kita bilang kayak gini, dibilang menyandera Ahok. Kita bilang kayak gini, nanti dibilang jadi kelompok penekan yang mengerangkeng Ahok. Ya kita serahkan kepada Ahok. Nggak apa-apa, itu benar. Tapi kalau ditanya kepada pribadi-pribadi, kepada saya misalnya, saya bilang, ya itu terlanjur basah, udah 1 juta KTP. Kalau tanya sama saya pribadi, ya maju lewat independen lah kan gitu. Atau kabarnya yang 1 juta itu tidak real. Nah, ngaco itu, real lah, enak aja. Nanti gimana? Sebentar, Bung Hasan. Saya juga sudah bersama dengan Richard Soekarno, katanya dulunya mantan teman Ahok yang sempat membuat pengakuan tadi siang yang menyatakan bahwa banyak sekali KTP-KTP yang dikumpulkan dengan cara yang tidak semestinya. Apa kabar, Bung Richard? Baik. Ya. Oke, ada Bung Hasan juga di ujung sambungan telepon. Menurut Anda, seperti apa sebenarnya yang terjadi dalam proses pengumpulan KTP ini? Kalau menurut saya, yang saya lakukan, yang saya kerjakan, itu
bukan saya mengatakan tidak real. Kita kembali kepada ini substansinya masalah dana apa masalah uang yang dikeluarkan teman Ahok. Sebentar Maksudnya, dulu, soalnya dia bicara kesana. relawan. Ya, sebelum ke sana. Anda relawan teman Ahok sempat Ya. di daerah Kelapa II. Kelapa II, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Oke, apa tugas Anda dalam relawan? Tugas saya, kalau boleh dibilang, saya banyak tahu. Maksudnya tugas saya memang mengumpulkan KTP. Mengumpulkan Aja KTP. Mengumpulkan KTP dukungan. Targetnya berapa? Targetnya 140 KTP KTP dukungan per posko, per hari, per minggu. per minggu. Satu posko itu satu kelurahan. Satu kelurahan. Oke, Anda relawan murni? Oh enggak, saya tidak bisa mengatakan saya relawan murni. Saya Maksudnya? tidak munafik. Saya jujur apa adanya. Dibayar saya. Anda dibayar? Dibayar. Berapa Anda dibayar? Per minggu 500.000 minggu pertama. Minggu kedua, minggu keempat 1 juta. Jadi semua itu jadi 2,5 juta disatukan. Kalau KTP itu terpenuhi? Kalau KTP itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi? Utang targetnya? jadinya. Targetnya utang untuk minggu lagi tetap. Untuk bisa memenuhi KTP itu? Nah itulah makanya yang perlu saya bilang. Dia bilang real 1 juta. Itu enggak sekali. Karena saya sendiri yang mengerjakan. Ya kan Anda cuma satu kelurahan. Iya memang saya satu kelurahan. Sejauh ini sudah berapa yang Anda setorkan ke posko pusatnya? Selama Anda menjadi relawan? Saya itu nggak hitung-hitung, yang penting udah ada kwitansi pembayarannya, berapa jumlahnya tadi kan udah dibuktikan. Ya, Berapa minggu lah Anda bekerja? Itu saya dari bulan Juni kalau nggak salah Juni atau setelah Juli ya. Juni 2015? Ya. Setelah Lebaran 2015? Setelah Lebaran, setelah Lebaran Idul Fitri ya betul. Jadi sekitar 10 sampai 11 bulan Anda mengumpulkan KTP? Ya. Terlalu memenuhi target? Wah nggak juga. Maka itu kita kalau dipikir nggak akan pernah dapat segitu kalau bicara real ya. Jadi caranya gimana supaya dapat? Caranya, ya kita kemarin pilkada yang kemarin kita bicara ya, itu kita rolling antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lainnya itu di rolling. Habis dari sini ini muter barter dengan cara barter. Jadi KTP-nya itu aja? Itu aja. Jadi KTP yang sudah dikumpulkan di wilayah lain pindah ke wilayah Anda. Iya. Kan harusnya sudah disetor. Iya. Fotokopinya Anda pakai lagi. Iya. Karena kan kita disediakan yang oleh dikumpulkan pemerintah. itu ganda akhirnya. Ganda. Oke. Anda juga mengirimkan ke tempat yang lain. Iya, barter dengan cara barter. Itu terus-menerus Anda lakukan. Terus menerus. Tapi saya tidak mengatakan itu terus menerus. Lebih banyak yang itu yang Anda lakukan ada yang dari atau bot juga, bot. Ya. Lebih banyak yang itu yang Anda kumpulkan dengan cara puter atau yang benar-benar Anda petik dari masyarakat? Oh, kalau saya menurut kejujuran saya ini, saya jujur itu bodong semua yang saya masukin. Toh saya bisa bertahan. Anda jabatan di tingkat kelurahan. Iya. Pimpinan Anda di tingkat kecamatan. Nah, namanya korpos. Pos. Dia tahu dengan pola kerja Anda. Oh, tahu. Di atas korpos apa itu? Udah itu teman Ahok itu. Tahu juga. Operator. Iya, tahu. Saya ke Iya. Mas Hasan dulu. Mas Hasan, Iya. Anda bisa menyimak mungkin perbincangan kami? Iya. Ya kira-kira seperti apa komentar Anda bahwa banyak KTP yang sebenarnya ganda dikumpulkan dengan cara akal-akalan dan karena mungkin memanfaatkan bahwa ini banyak sekali data yang masuk sehingga pemeriksaannya kadang-kadang mungkin akan lolos-lolos saja. Ya, saya rasa dengan sistem yang dibuat oleh teman Ahok itu pasti akan ketahuan. Makanya orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang menyetorkan KTP nggak benar ketahuan dan dikeluarkan dari organisasi kan? Kan Bapak ini ngaku sendiri dia dikeluarkan dari organisasi. Anda dikeluarkan dari organisasi kan? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan X. Mungkin teman saya yang salah. Saya tidak mengatakan saya X. Saya masih pada saat acara dan deklarasi 1 juta mencapai 1 juta KTP saya hadir. Tapi rekan Singgi bilang kapan terakhir selamat mengumpulkan baru ketemu kemana aja. Itu kan tidak jujur. Seolah-olah terakhir kapan mengumpulkan KTP? Gimana? Terakhir kapan mengumpulkan KTP, Pak Richard? Terakhir kapan mengumpulkan KTP katanya? Terakhir saya ini ada lagi ya programnya setelah yang taken kontrak itu di bulan Mei habis. Sebelum bulan Mei itu mereka dibilang tutup, bukan berlaku untuk satu PJ aja. Oke, jadi sampai Mei Anda mengumpulkan? Enggak, Sebelum Mei. Sebelum Mei. Begini, April? Bung Hardi. Masih.
Ya, Bung Hasan. Bung Hardi, kan KTP itu ya detailnya saya nggak paham, tapi setahu saya KTP itu dimasukkan ke database ya. Setelah verifikasi manual itu dimasukkan ke database. Ketika dimasukkan ke database itu akan ketahuan mana KTP ganda, KTP yang nggak benar segala macam karena ada filternya. Jadi sebenarnya KTP yang mereka kumpulkan secara manual itu pun sudah ada box-box yang menandakan ada kodenya, ada kode dari daerah mana, kelurahan mana, sehingga bisa ketahuan misalnya dari siapa KTP bodong itu didapatkan. Jadi menurut saya begitu mereka mengetahui ada KTP bodong, KTP itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan dan orang yang menyetorkan KTP bodong itu langsung diberhentikan dan tidak boleh terlibat lagi dalam pengumpulan Kenapa KTP. tidak pernah diungkap sebelumnya bahwa dalam proses pengumpulan ada peristiwa seperti ini, KTP ganda yang terkumpul, barang-barang dan lain sebagainya? Ngapain diungkap, untuk apa? Itu kan udah langsung diseleksi, KTP-nya nggak dimasukkan ke dalam hitungan kan? Jadi Anda berani menjamin yang 1, sekian juta KTP terkumpul itu sudah valid semua? Saya yakin dengan sistem yang mereka bangun, saya yakin bahwa kalau itu sudah dimasukkan ke dalam hitungan, itu berarti KTP yang sudah lolos verifikasi dan lolos saringan. Lolos verifikasi dan lolos Jadi gini aja lah. Kalau misalnya mereka nggak yakin dengan KTP ini, nggak bakal ada serangan kayak gini gitu loh. Kalau misalnya KTP ini orang yakin KTP ini nggak kumpul segitu, KTP-nya abal-abal, biarin aja lah Ahok maju lewat KTP abal-abal terus nanti nggak akan lolos verifikasi kan? Ngapain panik kayak gini, melakukan serangan macam-macam kayak gini kan gitu? Logikanya kayak gitu aja. Berapa sih biasanya yang dianggarkan untuk mendapatkan satu KTP secara rata-rata? Detailnya saya nggak paham. Kalau itu udah urusan organisasi itu. Sampai di sana saya sudah nggak bisa tahu detailnya lagi. Ya, karena kemudian Bung Richard juga menyoroti bahwa anggaran yang dipakai oleh teman Ahok itu di markdown. Terlalu kecil katanya kalau melihat keperluan sehari-harinya. Itu Bung Richard dikasih berapa? Nah, kan dia ada pengakuan dia dikasih berapa? 2,5 juta. 2,5 juta per bulan. 2,5 juta itu sendiri apa berdua? Berdua. Karena saya bisa juga berdua, dalam arti berdua. Itu dalam, kita bukan masalah berdua aja. Yang fiktif pun ada. Kalau berdua tuh real. Tapi yang fiktif pun ada. Jadi maksudnya apa lagi? Fiktifnya begini. Masuklah orang lulus trial. 150 KTP tanpa OP. Ya, baru dia lulus trial, benar adanya trial. Tapi kan apakah itu benar real? Dan diterima. Dan calon PJ Posko itu resmi. Padahal jujur Bang, saya paling lama PJ Posko karena saya memang orang kerja dan saya cuma mengkonsep di lapangan. Ya maksudnya? Iya, maksudnya saya tahu banget itu KTP yang saya masuk itu bodong, tapi mereka katakan ya kamu lulus PJ Posko. Padahal itu syarat nggak real. Oke, kita akan bahas lagi. Dan Anda tadi menyebutkan bahwa ada uang-uang yang sebetulnya mengalir ke teman Ahok. Ya. Tidak dilaporkan dalam laporannya teman Ahok. Ya. Tapi kita akan bahas setelah pariwara. Bung Hasan, mohon ditahan dulu sejenak. Kita akan sambung lagi perbincangan setelah pariwara. Masih kita akan membahas mengenai Ahok antara konsistensi dan ambisi. Saat lagi tetaplah bersama Aito.